Prof. Irwan Abdullah. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh satu kebahagiaan bagi kami dapat menemani Bapak Ibu belajar bersama dan belajar bersama, kemudian mendengarkan materi-materi serta mengingat ya, mengingat bagi yang sudah pernah ikut, mengingat kembali materi-materi yang disampaikan oleh Prof. Irwan Abdullah beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum itu izinkan saya menyapa pada kawan-kawan IA Scholar yang dari Sabang hingga Merauke ini, misalnya kita di Aceh ada banyak tadi disebutkan oleh Prof. Irwan, kemudian di ujung Merauke sana, di Papua sana ada biasanya ada penjaga pintu NKRI, gerbang NKRI, yakni Mas Ade Yamin. Semoga sudah sehat ya, Mas Ade Yamin. Dan ya, semoga kita semua tentunya sehat semua bersama dengan keluarga yang mencinta kita ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita kembali bertemu dengan materi tentang pentingnya sebuah analisis dalam sebuah artikel jurnal ya. Bagaimana sih sebenarnya sebuah artikel itu dibunyikan analisisnya? Karena seringkali kita melihat sebuah artikel itu terlalu banyak deskripsinya ya, terlalu banyak data-data yang dihadirkan, sehingga kadang-kadang analisisnya itu tidak ada. Seberapa penting posisi analisis ini memberikan kontribusi terhadap diterimanya sebuah artikel, kemudian bagaimana cara menghadirkan bunyi analisis ya. Misalnya kita di metode setelah data dikumpulkan, kemudian setelah data kemudian ditulis, kemudian maka data kami analisis dengan apa? Kadang-kadang analisisnya itu menyebutkan teori-teori tertentu, misalnya teori hermeneutik, misalnya ya, menggunakan teori. Apakah hal-hal seperti ini nih lazim? Mengingat ada banyak versi-versi yang ditunjukkan dalam metodologi dalam mengungkapkan sebuah analisis yang digunakan oleh seorang penulis. Kadang-kadang juga dalam analisis itu karena sudah menyebut teori, seringkali analisis yang dipakai itu hanya muncul dalam bagian akhir gitu ya. Apakah sebuah analisis atau sudut pandang teoritis itu sudah harus muncul semenjak di pendahuluan, di latar belakang? Bagaimana misalnya kita menggunakan teori sosiologi pengetahuannya Peter Berger gitu, apakah cara berpikir itu sudah harus muncul ya, meskipun tidak kita sebut nama tokoh ataupun penggunaan sudut pandang tersebut di awal, tetapi apakah cara berpikir itu sudah menjadi semacam ini? Apakah kita sudah harus menggunakan kacamata kuda ya, jadi tidak melihat-lihat kemana-mana. Jadi kalau kita menggunakan satu sudut pandang teori ya, untuk menganalisis teori data tertentu, kita sudah menggunakannya dari awal. Nah, ini ya saya kira yang penting untuk kita diskusikan ya, diskusikan bersama dan kita dengarkan pemaparan dari Prof. Irwan yang pada malam hari ini akan dipandu oleh beliau, Bapak Dr. Arifin ini. Pak Arifin ini sahabat IAS yang kita kangen nih ya kehadirannya karena sudah baru balik ya, di bulan Januari kemarin ke Samarinda karena tugasnya sudah selesai, sehingga kemudian dari situ kemudian kami memanggil Mas Arifin untuk hadir di sini. Terbukti hal ini kelihatan sekali kekangenan para sahabat IA Scholar terhadap sosok beliau. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Arifin untuk memandu acara. Terima kasih. Silakan ya. Pak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Berkat. Pada malam hari ini saya bertugas memandu di Aspolar Webinar yang seri 056. Ini adalah seri yang saya pikir ini panjang sudah waktu perjalanannya dan ada beberapa kali saya tidak muncul. Nah, ini malam pertama kali muncul sejak saya tinggalkan Jogja. Nah, di profil saya tadi muncul Datuk Maringgi, sehingga tak patut kiranya kalau saya tidak berpantun sebagai pembuka pada hari ini. Harum sekali mangga kueni, sayang sekali kalau tidak disantap. Mari belajar analisis artikel hari ini, agar artikel kita berikutnya lebih mantap. Nah, itu adalah pantun pembuka dari saya. Dan untuk tema malam ini adalah analisis dalam artikel. Dipaparkan oleh host tadi bahwa pentingnya analisis ini itu adalah memberi warna, memberi bobot, dan memberi makna atau membunyikan sebuah data. Karena kalau hanya sekedar data itu ibarat sayur tidak bergaram. Nah, analisis dalam hal ini juga menunjukkan satu perspektif teori apa yang kita gunakan. Jadi itu adalah sebuah warna tulisan. Kita mau perspektifnya positivis, pasca strukturalis, atau hermeneutik, saya kira di dalam analisis-analisis nanti itu akan muncul perspektif itu. Nah, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar tentang apa analisis itu dan bagaimana analisis model analisis di dalam artikel. Dengan hormat, saya persilahkan kepada guru kita, Prof. Dr. Irwan Abdullah, untuk memaparkan lebih jelas model-model analisis dalam artikel. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Muhammad Arifin, Dr. Muhammad Arifin. Ini sahabat kita dari Samarinda yang dikangeni ya. Tadi udah disampaikan nih sahabat yang kita kangen ini. Saya kira para sahabat yang sudah belajar sampai ke Jogja, sudah mengikuti percepatan penulisan artikel sampai ke Jogja, tidak asing dengan Mas Arifin. Kami memanggilnya Mas Arifin ya, karena selalu ada di Aspolar ya, setiap saat, setiap hari, dan sekarang sudah bertugas kembali di Samarinda, dan oleh karena itu banyak teman yang kangen ya, sehingga malam ini kita hadirkan. Nah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur atas pertemuan ini ya, atas pertemuan yang luar biasa, kesempatan yang diberikan pada kita. Tentu saja kesempatan-kesempatan ini tidak mungkin kita dapat tanpa ada kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada malam hari ini, kita bisa saling bersua. Dan saya merasa terhormat ya, ada Ustadz Al-Husaini dari Loksmawe yang hari ini bergabung dengan kita. Juga ada Ustadz Saifuddin Zuhri, ya, Saifuddin Zuhri yang lain ya. Ini yang versi Aceh, versi Jogja tadi sebagai host. Ya. Nah, jadi semuanya yang pada malam hari ini mengambil kesempatan untuk bersama-sama kita membicarakan bagian yang sangat penting di dalam artikel. Karena kalau kita menulis artikel, seperti yang sudah disebutkan tadi, kelemahan artikel salah satunya adalah artikel kita terlalu deskriptif. Ya. Jadi tidak analitis. Nah, jadi apa maksudnya terlalu deskriptif? Artikel kita tidak ada kemampuan atau ya, kompetensi di dalam artikel itu untuk melihat sesuatu dari perspektif tertentu. Nah, jadi itu seperti kacamata telanjang ya, yang melihat sesuatu itu apa adanya, sehingga sesuatu menjadi deskriptif. Nah, inilah yang sering jadi masalah. Mengapa penting sekali untuk kita perhatikan bahwa setiap artikel yang kita tulis, saya menyebutkan dari awal, kita membutuhkan perspektif di dalam melihat apa itu fenomena penelitian. Jadi fenomena penelitian itu harus dilihat
dari samping atau depan, ya, bayangkan satu bangunan rumah, gambar rumah yang sering ditunjukkan pada kita ada tulisan tampak samping, ya, tampak depan, ya, tampak belakang atau tampak atas bahkan. Nah, itulah namanya perspektif. Jadi di dalam melihat satu masalah atau satu fenomena penelitian, kita membutuhkan perspektif itu. Supaya artikel kita bisa kita bawa dari depan sampai ke belakang, itu di dalam satu kerangka berpikir dengan satu perspektif yang jelas. Ini yang perlu kita pastikan, ya. Itu yang pertama yang penting sekali. Yang kedua, kenapa penting sekali analisis ini kita bicarakan? Karena banyak sekali tulisan atau kita seringkali ketika menulis bagian analisis dari artikel, kita tidak bisa membedakan bahwa bagian analisis itu harus berbeda dengan bagian temuan. Bagian dalam artikel yang disebut result. Jadi ketika kita bicara bagian result di dalam artikel, dia merupakan temuan. Temuan itu harus deskriptif. Temuan itu harus deskriptif. Tapi ketika kita menulis bagian analisis, maka harus kita tingkatkan tingkat abstraksinya. Jadi abstraksinya meningkat, ya. Jadi naik. Artikel itu kalau dibaca dari datar, kemudian dia naik ke analitis. Dari deskriptif analitis. Nah, yang kita temukan, ya, saya sendiri dalam kadang-kadang setiap minggu saya mendapatkan kiriman artikel dari jurnal untuk direview, dan salah satu yang kita temukan dengan mudah itu adalah ketidakmampuan penulis artikel untuk membedakan mana bagian temuan dan mana bagian analisis. Ya. Nah, oleh karena itu sangat perlu untuk kita perhatikan bagian-bagian analisis ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mengapa tulisan kita kurang analitis? Itu tidak lain karena sejak awal kita tidak punya ancang-ancang. Jadi analisis itu membutuhkan papan ancang-ancang untuk lompat jauh, ya. Jadi ancang-ancang itu perspektif. Jadi pilihan-pilihan perspektif. Nah, jadi saya sering mengatakan begini. Jadi kalau saya katakan perspektif, teori, itu wujud perspektif teori yang paling sederhana. Yang paling mudah dilihat adalah konsep. Nah, itu konsep. Ya. Karena apa? Karena dari teori dia turun ke konsep, ya. Dari konsep turun ke variabel, dari variabel turun ke indikator. Ya. Nah, jadi ada 4 tingkat, ya, sebelum ke lantai 5. Ya. Jadi artinya dari atas, ya, lantai atas itu namanya teori, turun menjadi konsep, ya. Dari konsep turun ke variabel, dari variabel turun ke indikator, dari indikator turun ke data. Nah, jadi data ini tidak bisa dikumpulkan tanpa ada konsep yang jelas. Nah, ini kelemahan kita biasanya, kita mengumpulkan data itu konsepnya nggak jelas. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa tulisan itu harus dengan suatu konstruk teoritis, konseptual, itu karena dari teori ke konsep, konsep variabel, variabel ke indikator, indikator baru ke data. Nah, jadi misalnya saya ambil contoh, kalau saya bertanya berapa luas rumah ibu dalam satu penelitian kemiskinan, itu pertanyaan itu hanya dibolehkan kalau saya menggunakan teori modernisasi. Nah, tapi kalau saya menggunakan teori struktural, bukan teori modernisasi, kalau saya menggunakan teori struktural, maka pertanyaan saya seharusnya berbunyi, berapa jarak rumah ibu dari pasar? Atau jarak rumah ibu dari kantor? Nah, karena pertanyaan penelitian itu hanya dibolehkan kita tanyakan jika diperbolehkan oleh suatu teori. Nah, jadi yang terjadi karena kita nggak tahu atau kita nggak sadar, kita nanya apa saja, macam-macam kita tanya. Ya kita tanya jarak dari rumah ke kantor, ya kita tanya luas rumah,
ya kita tanya pemilikannya, siapa yang punya rumah. Ini selalu kita menanyakan macam-macam. Padahal dalam orientasi jurnal dan menulis jurnal, kita tidak perlu menanyakan semuanya. Kita tidak perlu menanyakan semua. Hanya perlu menanyakan apa-apa yang menurut teori itu penting ditanyakan. Nah, jadi ada perbedaan teori struktural dengan teori modernisasi. Yang teori struktural dia harus bertanya berapa jarak. Karena apa? Karena faktor kemiskinan itu adalah jarak. Karena dengan jarak yang lebih jauh, dia membutuhkan biaya yang lebih jauh, ya, lebih banyak, sehingga waktu yang lebih panjang, itu adalah faktor kemiskinan. Sementara menurut teori modernisasi, yang dikatakan kemiskinan itu adalah pemilikan. Jadi pemilikan rumah dan berapa luas rumah itu yang menentukan. Nah, karena itu menyangkut harga rumah dan seterusnya. Nah, jadi itu sebagai contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu kita harus teliti. Tadi saya bilang wujud dari teori itu, pilihan teori itu tampak dari konsep. Dari mana itu? Dari judul. Judul itu sudah memuat konsep-konsep yang jelas. Itu artinya judul sudah memperlihatkan kita orientasinya. Kalau judulnya peran gitu ya, peran kiai ya, peran ulama di dalam pemberdayaan masyarakat. Itu sudah jelas. Dari istilah-istilah yang digunakan seperti peran misalnya. Peran itu istilah modernisasi. Jadi modernis. Itu berarti teori-teori modernisasi yang kita pakai soal peran. Jadi kita kembali kepada status and role. Jadi konsep dasarnya itu status dan peran. Ya. Itu dua konsep yang penting dalam sosiologi, status and role. Ya. Jadi berarti kita pakai teori apa? Teori fungsionalisme gitu loh. Ya. Nah itu beda dengan teori struktural misalnya. Atau teori-teori yang lain ya, yang nanti teori-teori kritis dan seterusnya. Nah, jadi itu contohnya adalah pada judul kita langsung menemukan bahwa orientasi teoritis kita itu tampak dari judul yang kita buat karena ada konsep-konsep yang kita pilih. Nah, kemudian ketika kita membuat judul, konsep yang kita pilih ini turun di keywords. Dalam tulisan itu turun di keywords. 3 konsep terpenting dari judul kita itu bisa kita temukan di keywords. Artinya keywords itu ya, kata kunci dalam artikel kita, 3 kata kunci harus berasal. 3 kata kunci harus berasal dari judul. Supaya dia merefleksikan bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Nah, 3 keywords juga itu nanti keluar di tinjauan pustaka. Ketika kita bicara tinjauan pustaka, 3 keywords, 3 kata kunci ini turun di tinjauan pustaka. Nah, pada saat yang sama, 3 keywords ini juga menjadi modal bagi si penulis untuk menuliskan bagian analisis. Nah, jadi kita lihat, inilah namanya pilihan konseptual, pilihan teori yang mempengaruhi analisis. Yang membuat tulisan kita bisa bersifat analitis. Gitu ya. Nah, coba kita lihat beberapa pakem ya yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Nah, kita lihat kawan-kawan bahwa di sini ya, tunggu sebentar. Nah, jadi di ya, jadi apa itu discussion? Jadi kita perlu lihat kembali. Jadi dia adalah abstraksi. Abstraksi dari hasil atau temuan. Ini bukan sekedar kata-kata, itu artinya apa? Artinya bahasanya bahasa lebih abstrak ya. Bahasa dalam temuan, bahasa dalam analisis itu bahasa yang lebih abstrak dibandingkan bahasa temuan. Ya, itu penting ya untuk ini naik 1 tingkat.
Jadi dia datar, langsung naik ke atas, nah itu namanya bahasa analisis. Kemudian dia merupakan penjelasan logis. Penjelasan logis atas temuan. Ya. Atas temuan-temuan yang kita dapatkan ya dari lapangan. Kemudian, jadi maksudnya penjelasan logis itu apa? Apakah pertanyaan penelitian kita itu memang punya hubungan logis dengan data, ya, punya hubungan logis dengan data. Jadi kalau saya bilang bahwa kematian selama COVID-19, ya, itu tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus, tapi banyak kematian disebabkan oleh trauma psikologis. Nah, terus data saya apa? Data saya angka bunuh diri. Nah, ketika saya menunjukkan data angka bunuh diri, pertanyaannya, temuan saya tentang angka bunuh diri itu sebenarnya logis enggak? Dia punya hubungan logis tidak untuk menjawab masalah atau menjawab statement saya tadi, ya, untuk membuktikan bahwa ada trauma psikologis yang terjadi yang itu ya, menyebabkan orang meninggal pada masa COVID. Nah, jadi inilah persoalannya, ya, yang harus kita tanyakan. Apakah data yang kita pakai itu memang logis, punya hubungan logis untuk ya, untuk menyatakan itu. Nah, jadi relevansinya ada enggak? Nah, jadi kita membicarakan relevansinya. Nah, dengan kata lain, yang namanya analisis itu adalah sebuah tafsir. Sebuah tafsir atas kenyataan. Artinya temuan kita itu, kita udah punya temuan, tapi yang kita tulis itu bukan temuannya, tapi tafsirnya. Tafsir atas temuan itu. Ya. Nah, jadi saya pernah mengatakan ya, temuan saya adalah ada seorang gadis yang sedang duduk dengan sweater hitam di sudut ruangan. Itu sebuah deskripsi. Saya menemukan seorang gadis duduk di sudut ruangan ya, di restoran misalnya dengan sweater hitam. Itu adalah temuan kenyataan. Tapi tafsirnya apa? Tafsirnya bisa gadis itu sedang kedinginan. Saya nggak punya data, tapi itu tafsir. Tafsir bahwa dia pakai sweater hitam itu karena dia kedinginan. Ya, itu salah satu tafsir. Karena yang lain tidak pakai sweater. Yang lain pakai baju kaos, dia pakai sweater. Dia kedinginan. Nah, jadi itu adalah tafsir atas temuan. Ya. Dan analisis itu merupakan dasar pengambilan keputusan. Ya, jadi tafsir itu, jadi gini, data nggak bisa jadi dasar pengambilan keputusan, nggak bisa. Dia sebuah data untuk bisa menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, dia harus ditafsirkan. Nah, data itu ditafsirkan dulu, baru bisa diambil keputusan-keputusan. Nah, jadi tafsir itu merupakan dasar ya, pengambilan keputusan ya, yang bersandar pada satu data. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat ya, ada beberapa prinsip. Jadi prinsip-prinsip yang harus kita lihat bahwa yang namanya discussion atau analisis itu dia merupakan rangkaian yang tidak boleh lepas dari risal. Nah, jadi kadang-kadang ada tulisan nafsir sendiri gitu ya, nggak ada hubungannya dengan data. Nah, itu nggak bisa. Dia merupakan rangkaian yang terkait langsung dengan bagian temuan. Ya. Nah, tadi udah sebut bersifat analitis bukan deskriptif. Ya, karena ya itu tadi, dia menjelaskan logik. Ya. Nah, ini yang penting bahwa setiap analisis bersandar pada literatur. Dia bersandar pada literatur. Nah, jadi bersandar pada literatur, ya, jadi tulisan kita itu bagian dari studi lain. Jadi tidak boleh kita menunjukkan studi kita ini sendirian.
tidak pernah ada studi lain dan sebagainya, tapi harus diletakkan ya sebagai bagian dari konsep-konsep yang pernah diproduksi. Ini harus kita tunjukkan dalam studi kita. Ya. Nah, kemudian merupakan abstrak. Ya. Jadi abstrak dari Rizal. Nah, jadi dia abstraksi dari Rizal itu sendiri. Nah, itu 4 prinsip yang harus kita pegang. Mari kita lihat rumusannya. Jadi elemennya seperti apa? Waktu kita menulis, jadi saya membuat 4 elemen di dalam discussion itu. Yang pertama konstruktif, elemen konstruktif di dalamnya. Karena menjelaskan pentingnya temuan itu di mana. Ya. Jadi memberi logik atas temuan, memberi arti, ya, memberi logiknya. Jadi ini konstruktif, bahwa temuan itu sesuatu yang konstruktif. Di mana letaknya? Itu kita jelaskan. Yang kedua, ya, menafsirkan. Ya. Jadi menafsirkan hasil. Dia interpretif. Jadi sifatnya interpretif. Menafsirkan hasil bukan menampilkan. Ya. Kalau menampilkan itu lewat tabel ya. Jadi kalau kita tampilkan dia lewat tabel, kita tampilkan lewat grafik, lewat gambar, skema, lewat deskripsi, narasi, lewat kutipan, itu menampilkan. Itu untuk Rizal. Tapi kita menafsirkan, ya, menafsirkan. Nah, yang ketiga, komparatif. Ya, komparatif. Jadi bagian-bagian dari discussion itu kita mencoba menghubungkan temuan kita dengan temuan terdahulu. Ya. Temuan-temuan kita ini, apa saja yang kita temukan, apa hubungannya dengan temuan-temuan terdahulu. Jadi sifatnya komparatif. Komparatif. Dan yang keempat adalah implikatif. Menjawab pertanyaan so what, gitu ya. Maksudnya so what itu kalau hasil penelitiannya seperti itu, terus apa implikasinya? Terus apa yang bisa dilakukan? Terus apa akibat-akibatnya? Nah, ini implikatif. Jadi kalau sahabat-sahabat semua memegang 4 elemen ini di dalam membuat analisis, itu sudah kuat sekali. Ya. Jadi setiap elemen ini dibicarakan 1 paragraf saja. Konstruktif 1 paragraf, interpretif 1 paragraf, komparatif 1 paragraf, implikatif 1 paragraf, itu sudah cukup kuat. Gitu ya. Nah, apalagi nanti ya, ada paragraf tertentu yang didetailkan, ya, dikuatkan lagi dengan berbagai kutipan dari referensi. Nah, itu penting sekali. Nah, apa yang sedang kita bicarakan adalah sebuah template ya. Yang kita bicarakan adalah bagian discussion. Nah, jadi kalau kita bicara analisis letaknya ada di discussion, bukan di Rizal, bukan di Rizal. Jadi letaknya di discussion ya, yang warna kuning ini. Nah, disinilah yang sedang kita bicarakan, letak pembicaraan kita ada di situ. Nah, jadi posisi-posisi, jadi dalam menulis discussion ini ada beberapa cara ya. Jadi posisinya dulu kita lihat. Nah, jadi discussion itu bisa dia 3 biji discussion, gitu ya. Discussion itu 1 atau beberapa. Nah, bisa discussion itu setiap Rizal itu kita discuss. Setiap Rizal itu berujung pada 1 discussion. Nah, jadi ketika tujuan penelitian yang pertama kita jawab dalam Rizal dan hasilnya itu merupakan hasil dari pertanyaan pertama, gitu ya. Nah, setiap ada hasil dari pertanyaan itu kita diskuskan, kita diskusikan, artinya kita analisis. Jadi pertanyaan pertama dijawab dengan jawaban pertama, ada analisis pertama. Tujuan kedua, ya, dalam tulisan kita ada tujuan kedua, melahirkan hasil-hasil yang kedua,
kemudian kita analisis yang kedua. Nah, analisis yang kedua. Nah, demikian juga tujuan 3 melahirkan result 3, kita punya analisis 3. Nah, apa beda analisis 1, analisis 2, analisis 3? Tidak ada bedanya. Cuman kita bersandar yang kita bahas adalah barang yang berbeda. Karena yang kita bahas result 1 dibahas sendiri, result 2 dibahas sendiri, result 3 dibahas sendiri. Kalau begitu boleh nggak 4 tadi elemen itu kita masukkan ke masing-masing? Boleh, boleh. Jadi masing-masing itu bisa kita bicarakan 4 elemen. Ya, 4 elemen. Nah, jadi ini banyak jurnal yang bisa diselesaikan dengan cara semacam ini. Ya, banyak sekali jurnal yang bisa ditulis dengan cara ini. Nah, posisi yang lain, yang kedua, dibungkus. Ya, dibungkus. Jadi artinya resultnya mau 1, 2, 3, mau 4 gitu ya, tetap discussion-nya 1. Jadi dibungkus secara keseluruhan. Artinya apa? Kita simpulkan. Ya. Ada result yang pertama, result kedua, result ketiga, itu discussion-nya 1. Hanya 1. Kita buat 1 discussion. Ya, kalau ditanya discussion berapa panjang? Ya, discussion kira-kira minimal 4-5 paragraf. Ya, 4-5 paragraf. Ya, sampai 10 paragraf. Ya, 4-5 paragraf sampai 10 paragraf. Kita lihat jurnal, tapi kalau ditanya saya berapa paragraf, biasanya saya menulis 5-6 paragraf. Sekitar 5-6 paragraf itu yang biasa kami tulis. Ya. Nah, itu ukurannya seperti itu. Nah, kalau ada banyak discussion yang menarik, tidak apa-apa. Ya. Kita tulis sampai 7-8 paragraf, tidak apa-apa. Nah, tapi jangan sampai lebih dari 10 paragraf. Ya. Kecuali untuk jurnal-jurnal yang memang membutuhkan 10.000 ke atas kata. Nah, karena jurnal yang paling umum itu adalah 5.000-6.000 kata. Itu yang paling mudah kita cari jurnalnya. Tapi kalau kita menulis sudah lebih dari 7.000, itu sudah khusus. Jurnalnya sudah lebih khusus nanti. Ya. Tapi jurnal yang paling banyak, dari 41.462 jurnal Scopus yang terindeks Scopus, itu umumnya orang membutuhkan 5.000-6.000 kata. Nah, ini kita ambil yang mayoritas ya, yang paling banyak. Nah, jadi ini kita bedakan sedikit dulu ya. Perbedaan discussion dengan result itu ya. Tadi menjawab pertanyaan what, yang satunya so what gitu ya. Menggambarkan temuan, ini ringkasan atas temuan ya. Nah, jadi beda. Yang ini menyatakan hasil tapi tidak menafsirkan, yang satu menafsirkan. Yang satu menyertakan data, yang satu tidak memperkenalkan hasilnya ya, karena udah diperkenalkan di bagian risal menggunakan bentuk lampau ya. Dan jadi ini menggunakan bentuk lampau, kalau di dalam discussion cenderung menggunakan bentuk kini ya, masa kini. Jadi walaupun masa lalu boleh untuk konteks tertentu, tapi cenderung pada menggunakan masa kini. Ya. Jadi dalam cerita itu aktif sifatnya. Kalau risal itu lebih lampau sifatnya. Kemudian bisa memasukkan elemen non-tekstual, tabel, ya, gambar dan sebagainya. Ya. Nah, di discussion hanya menggunakan teks sebagai bentuk display dalam diskusi. Jadi artinya kalau kita tidak menggunakannya, tidak membutuhkannya, tidak perlu dan tidak boleh. Kita nggak boleh menaruh tabel lagi di situ, ya, tidak boleh mengambil tabel lagi. Nah, ini ada satu yang harus kita tambahkan di sini adalah yang di risal tidak boleh mengutip teori, ya, justru di discussion kita mengutip teori. Nah, itu penting sekali ya. Nah, jadi kalau kita lihat ininya, penulisannya, ya, apa yang kita tulis di sana? Ya, menulis sekilas ringkas
apa yang ditemukan. Jadi artinya tahapan-tahapannya ya. Jadi apa saja yang kita tulis, ya kita bisa menulis secara ringkas apa yang ditemukan. Apa yang diharapkan dan tidak diharapkan dari hasil. Jadi waktu kita menulis hasil yang ringkas itu, kita tunjukkan apa sebenarnya hasil yang tidak terduga, yang tidak terbayangkan waktu kita memulai penelitian. Menulis tren, ya, menuliskan makna, ya, konteks dari tren hasil penelitian itu. Ya. Jadi menuliskan makna, ya, artinya interpretasi tadi. Kemudian menuliskan persamaan dan perbedaan, ya, yang tadi sifatnya komparatif ya. Nah, ini kalau saya satu-satu saya tata, nah ini merefleksikan hubungan hasil dengan konteks yang lebih luas. Nah, jadi apakah hasil penelitian kita itu bisa dijadikan tanda akan datangnya hujan, ya? Nah, jadi apakah temuan kita itu bisa dijadikan tanda akan datangnya hujan? Atau dia akan menjadi tanda-tanda atas konflik yang bakal terjadi. Gitu ya. Nah ini hasil penelitian yang bagus bisa dia merefleksikan apa yang bakal terjadi dari situ ya. Atau memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan. Memproyeksikan. Nah, jadi ini ketajaman-ketajaman analisis akan kelihatan dari sini ya. Nah, sampai menuliskan pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil penelitian. Ya. Nah, termasuk juga penerapan, kemungkinan penerapan dari hasil penelitian. Jadi kita merekomendasikan satu way out, know what, gitu ya. Dengan adanya semua ini, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini bisa kita tunjukkan seperti itu. Dan juga menuliskan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dari hasil penelitian. Nah, jadi kadang-kadang ada ya, tulisan menarik kita baca. Dan diakhiri di analisis itu, ya, dia mengajukan banyak sekali pertanyaan baru yang dirumuskan dari hasil penelitian. Dan itu penting sekali untuk memberi arah pada penelitian-penelitian yang baru. Artinya penelitian ke depan arahnya kemana gitu ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau saya lihat tunjukkan cara yang sederhana ya, cara sederhana di dalam menulis itu. Ya. Jadi saya bisa mengambil pilihan-pilihan di dalam menulis analisis. Jadi sering saya ketika menulis analisis, pertama saya deskripsikan dulu ringkasan hasil supaya pembaca tidak lupa apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sudah kita bicarakan dari depan. Gitu ya. Jadi diringkas dulu. Nah kemudian dijelaskan. Dijelaskan apa? Secara korelasional, hubungan-hubungan, relasinya. Relasionalnya seperti apa. Ya, kita jelaskan relasional. Nah, yang ketiga baru kita komparatifkan. Jadi diskursif. Jadi proses diskursifnya kita lakukan ya. Nah, kemudian baru pemaknaan interpretif ya, sampai kepada implikatif. Nah, jadi sampai kepada implikatif. Nah, inilah 5 tahap yang bisa kita lakukan, yang masing-masing itu bisa 1 paragraf minimal ya, minimal 1 paragraf. Nah, ini bisa melahirkan 5 paragraf minimal, bisa 6 paragraf, bisa 7 paragraf ya. Bagian masing-masing misalnya komparatif itu membutuhkan 2 paragraf karena kita mau bercerita tentang studi-studi terdahulu. Sehingga dia menjadi 2 paragraf. Nah, kita lihat model yang lain ya. Nah, model yang sedikit lebih kompleks. Tadi saya tawarkan satu model yang sederhana. Ini model yang sedikit lebih kompleks. Jadi deskriptif, setelah saya meringkas dari hasil penelitian itu, saya ambil 2 jalur. Yang satu, saya ambil jalur reflektif, ya, menyangkut fungsi-fungsi. Ya. Yang satu, saya mengambil jalur interpretif. Nah, jadi
melakukan satu proses pemaknaan atas hasil itu. Nah, yang reflektif, dia bisa menjadi representatif. Representatif itu menyangkut proses sosial historis. Jadi semacam akar, ya, akar dari permasalahan. Kita membicarakan akar permasalahan. Tapi yang kedua representatif. Representatif itu dia menjadi pra-representatif karena dia berhubungan dengan proyeksi-proyeksi yang bakal kita buat, gitu ya, yang bakal kita buat. Nah, jadi ini satu jalur, ya. Jalur yang kedua, interpretif itu jadi meaningful. Ya. Ada yang meaningful, ada yang meaningless. Jadi kita menginterpretasikannya. Dan kalau dia meaningful, dia jadi best practice, jadi wisdom, ya, jadi hikmah. Dia memberikan suatu hikmah, ya, yang nanti akan mempengaruhi, ya, kebijakan-kebijakan. Tapi kalau dia meaningless, dia menjadi warning. Tapi sesuatu yang perlu antisipatif, gitu ya. Dia memberikan warning. Kalau penelitian yang bagus, dia berhasil memberikan early warning, ya, kepada masyarakat, pada berbagai pihak, sehingga bisa diambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Nah, jadi itu semua yang menjadi proses pergulatan kita di dalam menulis, dan diakhiri dengan keterbatasan studi. Ya, jadi artinya studi kita dengan proses semacam ini, apa yang terbatas, apa yang tidak bisa kita jawab, sehingga nanti membutuhkan penelitian lain untuk menjawab. Ya. Nah, cara yang ketiga, yang saya mengambil jalan lain, ya, dengan dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah, dengan pertama menghubungkan temuan dengan teori yang relevan. Jadi langsung, ya, kita hubungkan temuan dengan teori yang relevan. Kemudian kita gunakan konsep sebagai alat bantu analisis. Ya, kita gunakan konsep. Jadi konsep-konsep itu saya tadi di awal mengatakan bahwa wujud tampilan dari teori itu adalah konsep. Jadi ketika kita ini pakai teori apa, itu kelihatan dari konsep yang dipakai. Misalnya pemberdayaan, ya, itu beda dengan teori peran. Teori peran dengan pemberdayaan beda, misalnya, ya. Jadi atau seperti dalam studi gender tentu saja, ya, teori beban ganda, peran ganda itu beda sekali dengan teori pemberdayaan, atau, ya, dengan teori-teori lain, ya, seperti katakanlah teori subjektivitas, ya, teori-teori ketimpangan dan seterusnya. Nah, itu sebagai alat bantu. Nah, baru kemudian kita temukan pola, prinsip, hubungan-hubungan dari temuan penelitian kita itu. Ya, dan kita taruh, kita tempatkan dalam satu perspektif. Nah, jadi kita tarik, ya, masukkan dalam satu perspektif. Nah, kemudian dari situ kita bisa menganalisis apa yang tidak terduga, dalam arti juga apa yang tidak pernah direspon oleh penelitian-penelitian lain yang memberi juga ruang bagi kita untuk membicarakan novelty-nya. Nah, mengerucut sampai akhir, ya, kita akhiri dengan implikasi. Apa implikasi dari temuan kita ini? Apakah temuan kita ini mampu mengubah agenda setting, ya, mengubah agenda sosial politik, atau bisa mendorong lahirnya apa dari penelitian kita? Nah, jadi itulah, ya, sahabat dia scholar semua, apa yang perlu saya pikir kita diskusikan pada malam hari ini, ya. Dan malam hari ini kita tergabung, ya, dengan semua kawan, tidak hanya yang mengikuti program intensif ODOP, kita program One Day One Paragraph sudah memasuki tahap yang kedua, ya, dan kita mulai besok kita sudah mulai dengan programnya, sudah kita buka kemarin malam,
Dan besok kita sudah bisa mulai dengan program ODOP untuk bulan April. Nah, jadi malam ini kita bertemu semua, ya. Ini semua sahabat Dia Scholar, baik yang tergabung dengan program ODOP maupun sahabat-sahabat Dia Scholar yang dimanapun ya, yang tidak tergabung dengan ODOP, tapi kita mengaji setiap malam Senin. Ya, setiap malam Senin kita bertemu untuk terus mengaji tentang jurnal, aspek-aspek yang kita perlu bahas. Minggu depan saya mengundang seorang rekan, editor dari satu jurnal Scopus, untuk berbicara dengan kita untuk bisa kita ketahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan apa, termasuk kesalahan-kesalahan apa yang ya, kita buat ketika menulis. Supaya itu jadi pelajaran kita. Jadi kalau kita mengirim artikel ke jurnal, kita harus menghindari kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi malam Senin depan kita akan bicarakan itu. Nah, jadi pada malam ini kita punya kesempatan semuanya untuk mendiskusikan apa saja yang masih dirasakan mengganjal atau apa saja yang dalam menulis, ya, sahabat-sahabat semua masih kesulitan untuk membuat analisis, ya, kelemahan-kelemahan analisis. Jadi itu sangat terasa di dalam artikel, ya, karena bagaimana satu kalimat, ya, seperti temuan lapangan, seperti sepotong data, bisa kita apakan. Apakah sepotong data cuma diceritakan? Kalau dia harus diinterpretasikan, bagaimana diinterpretasikan? Mungkin sahabat-sahabat semua juga punya pengalaman ya. Jadi untuk itu, mari kita berdiskusi, saling membagi dan saling bercerita ya tentang pengalaman kita dan juga kesulitan-kesulitan kita. Ya. Oke, demikian Mas Arifin ya, materi yang sebagai bahan diskusi kita pada malam hari ini. Saya beri, saya kira waktu untuk kawan-kawan supaya juga punya kesempatan untuk menyampaikan ya apa yang kesulitan apa yang selama ini dihadapi supaya bisa kita pecahkan. Demikian Pak Arifin, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Prof atas pemaparan. Tadi sudah dipaparkan secara detail tahap demi tahap bagaimana analisis, kemudian model-model analisis mana yang bisa dan dapat kita tempuh tergantung pilihan-pilihan mana yang kita akan pilih. Oke, saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya langsung, bisa hand raise, bisa juga langsung di chat untuk para penanya. Bisa langsung. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, dan Mbak-mbak semua. Bisa langsung, hand raise langsung. Padat, singkat, dan jelas. Ya, itu ada Bu Esa ya. Bu Esa, Pak Arifin nanti juga mungkin di ruang chat ya. Jadi ada Bu Esa dari Malang. Mungkin apa kita kasih kesempatan pertama Bu Esa dulu. Silakan Ibu Esa. Ini kadang-kadang Bu Esa ini Pak Arifin dia menjadi Esa hilang, dua terbilang. Assalamualaikum. Jadi malam Prof. ini terbilang. Iya. Assalamualaikum Prof. Irwan. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Prof, langsung saja saya menulis artikel, kemudian diminta revisi. Nah, dalam revisi itu tidak ada review literatur. Dalam artikel itu, jurnal itu tidak menyertakan sub review literatur, tetapi saya diminta. Nah, itu saya agak kebingungan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Irwan, kalau di introduction itu kita menghindari teori-teori. Nah, sebaiknya bagaimana menulis artikel yang tidak menyertakan
sub review literatur. Terima kasih, Prof. Ya, ya terima kasih Bu Esa. Jadi ini pengalaman pada sahabat-sahabat semua di dalam template jurnal itu ada berbagai template ya. Tapi pola yang sangat umum kita temukan ada 2 template. Yang satu adalah template klasik ya. Template klasik itu template yang secara konvensional kita menulis. Dia hanya ada pendahuluan, kemudian setting ya, ada setting, terus analisis, terus kesimpulan. Ya, itu template yang biasa kita pakai untuk menulis. Jadi biasanya pertama introduction, yang kedua adalah setting, yang ketiga analisis, 4 adalah kesimpulan. Nah, analisis kadang-kadang kita bagi 2, bisa juga kita bagi 3, sehingga nanti tulisan kita bisa menjadi 4 bagian atau menjadi 5 bagian, bahkan 6 bagian kalau analisisnya sampai 3-4 misalnya seperti itu. Nah, template yang kedua yang semakin populer dari hari ke hari itu template yang disebut sebagai IMRED. Ya. Template IMRED. Oh ya, template yang pertama tadi itu metode, teori semua itu diselesaikan di introduction, itu seperti kita menulis disertasi. Ya, disertasi yang bab 1-nya semua ada di situ. Nah, itu misalnya saya ambil contoh JIS. Ya, jadi jurnal-jurnal di Indonesia itu banyak mengandung template klasik. Walaupun justru jurnal-jurnal Sinta 2 itu sudah banyak sekali menganut template IMRED gitu ya. Nah, jadi template yang kedua template IMRED. Nah, IMRED itu introduction, kemudian langsung method. Nah, tidak ada literature review. Jadi langsung method. Kemudian result atau temuan tadi, dan yang keempat itu adalah discussion. Jadi method, result, and discussion. Tidak ada conclusion, tidak apa-apa. Karena template-nya IMRED. Tapi ya, ada template IMRED yang dia IMRED juga, tapi IMRED plus. Jadi plusnya itu literature review. Ya, literature review. Seperti Cogent Education yang sering kita lihat, yang sering saya tampilkan. Itu contoh template introduction, literature review, kemudian method. Ya. Nah, kemudian juga result, discussion, dan conclusion. Ya, jadi lengkap ya, template-nya itu lengkap. Nah, jadi kalau kita menulis kemudian jurnal itu tidak mengenal, ini template-nya IMRED, tapi tidak ada literature review. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau itu terjadi, bagian-bagian yang terpenting dari literatur itu kita masukkan ke paragraf 2. Ya, masukkan ke paragraf 2. Nah, jadi kita kan introduction itu gambarkan dulu fakta sosial. Fakta sosial itu kita gambarkan. Nah, setelah kita menggambarkan fakta sosial secara kira-kira 1 paragraf ya. Jadi dia lengkap. Ya, kalau dirasa kurang dari 1 paragraf nggak cukup karena ada fakta-fakta sosial yang digambarkan lebih secara empiris ya. Kemudian bagaimana fakta sosial itu memberi pengaruh yang luas untuk menunjukkan pentingnya fakta sosial itu untuk dibahas, mungkin butuh 2 paragraf. Nah, paragraf ketiga kalau begitu, ya, jadi kita masuk atau bagian kedua ya, setelah fakta sosial kita masukkan fakta literatur. Jadi dalam fakta literatur itu kita bikin lebih ekstensif. Kalau tadi fakta literaturnya 1 paragraf, kita bisa tulis sampai 3 paragraf karena itu penting gitu. Baru kemudian kita masukkan tujuan penelitian. Nah, kalau dalam konteks jurnal yang semacam ini saya sarankan dari depan sudah dibicarakan soal tujuan penelitian. Artinya masalah yang ingin diteliti, yang membentuk itu tujuan,
dari awal itu sudah kita tunjukkan supaya jangan terlalu lama orang menunggu untuk tahu tujuan penelitian kita apa. Jadi agak dibalik sedikit ya. Jadi caranya dibalik sedikit. Tujuan penelitian tidak lagi di bagian 3 dari tulisan, tapi dimajukan di bagian pertama supaya langsung ketemu. Nah, bagian terakhir dari itu kita ini setelah literatur tadi kita masukkan argumen. Berdasarkan literatur tersebut muncul argumennya. Argumen kita apa? Hampir selalu tulisan itu ada argumen. Jadi itu harus kita perhatikan. Kenapa argumen? Karena argumen itu adalah sesuatu yang harus dan mau kita bahas, yang mau kita uji di dalam penelitian kita, yang nanti masuk ke dalam discussion. Nah, jadi dalam dalam artikel itu nanti masuk dalam discussion. Kalau ketemu juga artikel atau template jurnal yang nggak ada metode, maka metodenya kita sambung di bawah bagian introduction gitu. Jadi metodenya kita masuk bagian introduction. Saya punya pengalaman menulis jurnal Scopus ini menggunakan template klasik. Dan karena template klasik nggak ada tempat metode, saya nggak nyebutkan metode. Jadi itu seperti hasil penelitian yang tidak ada pertanggungjawaban metodologis gitu. Nah, kemudian dikembalikan oleh jurnal dan satu-satunya komentar untuk artikel itu adalah itu please add few sentences gitu to state your methodology. Ya, jadi dia minta bagaimana kita melakukan penelitian itu, metodenya apa. Akhirnya saya buatlah satu paragraf. Jadi satu-satunya yang saya perbaiki adalah menambah satu paragraf dari artikel itu dan kemudian sudah oke semuanya. Karena itu bagian yang dianggap missing. Nah itu kalau terjadi tidak ada judul metode, kita masukkan ke bagian 1. Nah kembali pertanyaan tadi, literature review itu sudah menjadi bagian dari introduction untuk sebagian jurnal. Nah itu kita lihat. Jadi cara untuk mengetahuinya, kita print atau kita baca ya 2-3 artikel yang terbit dari setiap jurnal. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua, kalau kita menulis setelah kita membaca 2-3 artikel yang terbit di jurnal yang kita tuju. Nah, baru kita menulis. Kenapa? Kita langsung menyesuaikan template-nya ya dengan jurnal itu. Nah, demikian Bu Esa ya. Jadi nanti digabung sana tapi diringkes Bu. Jadi enggak semuanya bisa digandeng tapi diringkes supaya hubungannya nanti bisa nampak ya, itu sinkron gitu ya. Dan nyambung satu dengan yang lain. Ya. Matur Oke, Bu, nuwun, saya Prof. kira itu ya. Tinggal mempraktekkan. Ya Pak Arifin, saya kembalikan ke Pak Arifin. Ya, saya kira itu jawaban dari Prof. Irwan, Bu. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya langsung di chat juga, tidak ada pertanyaan kecuali dari Pak Rusdi Rasid. Ini teori struktural dan teori modernitas, buku apa yang bisa dibaca? Saya kira itu di chat nggak ada. Siapa lagi? Henry, silakan yang mau bertanya. Pak Arifin. Oke Pak Yasmadi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Prof tadi, memang riset ini yang discussion ini yang amat sulit untuk dipahami dalam beberapa tahapan menulis jurnal. Saya masih agak bingung bagaimana cara menulis discussion ini, terutama untuk versi yang nomor 2 dan nomor 3 itu. Kalau dari template e-scholar yang sudah kita dapatkan itu, sepertinya yang pertama itu agak lebih mudah template sesuai template IAS itu ya. Jadi kita angkat dari riset,
result 41, lalu kita gambarkan bagaimana, lalu so what, kemudian argumen dan seterusnya. Lalu ke berikutnya kita berangkat lagi dari result 42 dan terus 43. Namun kalau dari apa yang model yang kedua, yang ketiga ini bagaimana, Prof? Apakah temuan, kan ada temuan 3 itu, apakah ketiga temuan itu kita langsung jelaskan secara tidak satu persatu, kita gabung lalu kita sebutkan bagaimana bagaimana menginterpretasikannya, bagaimana mendiskusikannya secara keseluruhan dan membuat implikasinya itu bagaimana. Dan juga dari one day one paragraph itu, kalau template yang diberikan itu sepertinya modelnya agak berbeda juga dengan template IAS-Clear yang pertama kita terima. Ini yang agak membingungkan, Bro. Kalau yang template IAS itu agak mudah memahami. Jadi karena dia berangkat dari result 41, 42, 43. Nah, tapi kalau yang model yang kedua dan yang ketiga tadi yang Prof jelaskan, nah itu bagaimana cara membuat discussion-nya? Terima kasih, Prof. Ya, Pak Yasmadi, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini juga untuk mengkonfirmasi pada kawan-kawan yang lain. Jadi, Pak Yasmadi, jadi ngaji kita itu makin hari makin maju gitu. Jadi maksudnya apa? Saya makin hari makin memperkenalkan jurus-jurus lain. Nah, jadi nggak usah bingung Pak Yasmadi. Jadi pilih saja jurus yang paling jitu, ya, dan jurus yang paling nyaman untuk masing-masing kita, ya. Karena saya nggak mau kita fanatik pada satu template. Nanti kalau ketemu jurnal yang template-nya lain kita kalang kabut gitu. Ya. Nah, kita harus punya macam-macam jurus. Sehingga kalau jurnalnya pakai jurus A, kita hadapi dengan jurus A. Dia ya pakai ajian lampah lumpuh, kita hadapi dengan ajian serat jiwa, Pak. Jadi pakai jurus yang lain. Ya, jadi kita pakai jurus yang berbeda. Nah, jadi supaya maju, saya tidak mengulangi template yang sama. Jadi setiap ada kesempatan saya memperkenalkan cara-cara strategi alternatif. Jadi kalau nggak sembuh penyakitnya dengan pengobatan yang pertama, kita cari yang alternatif itu, Pak. Nah, jadi jangan dibingungkan. Artinya, lah ini kok berbeda ya? Memang template-nya kita buat bervariasi supaya ada solusi-solusi yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita baru bisa pakai template, misalnya ODOF yang bertumpu. ODOF itu kan lebih simpel ya, artinya 41, 42, 43. Jadi analisisnya 41 jadi 51. 42 jadi 52. Jadi 43 dianalisis di 53. Nah, itu untuk apa? Untuk membimbing kita menganalisis lah. Untuk membimbing kita. Tapi tadi saya juga menunjukkan bisa menganalisis itu dengan tahapan ya, summary kan. Jadi kita udah bicara juga tahapan summary. Ya, kita summary dulu hasil penelitiannya. Yang kedua, kemudian kita refleksi ya. Summary, refleksi, interpretasi, komparasi, dan aksi. Nah, itu rumusnya. Jadi sahabat-sahabat semua, saya membuat rumus analisis. Itu bunyinya summary, refleksi, interpretasi, komparasi, dan aksi. Nah, aksi maksudnya itu know what. Dengan semua hasil penelitian kita seperti itu, action plan apa yang bisa kita buat ya? Action plan apa yang bisa kita rumuskan supaya apa? Konflik terpecahkan. Tingkat literasi yang rendah bisa ditingkatkan. Kesulitan pembelajaran online bisa kita paling tidak kita mengajukan solusi-solusi pada tingkat-tingkat konseptual
atau pada singkat praktis misalnya gitu. Nah, jadi kalau saya ulangi itu summary, ya, kemudian refleksi, kemudian interpretasi, kemudian komparasi, dan yang terakhir aksi. Nah, jadi rencana aksinya. Nah, komparasi itu diskursif. Kita wacanakan, kita bandingkan dengan studi-studi terdahulu. Kalau interpretasi itu kita maknai. What does it means, ya? Ini semua apa sih sebenarnya? Apa artinya? Nah, kalau refleksi, kita melihat apakah hadirnya suatu ini didasarkan pada sesuatu yang lain. Ya, dia merefleksikan sesuatu yang lain. Ya, jadi kira-kira kalau kepala kita itu sakit sebagai temuan. Jadi temuannya kepala sakit nih. Diperiksa, dirasakan kepala. Jadi empirisnya kepalanya sakit. Sakit, Pak. Iya, ini sakit, pusing gitu. Nah, sekarang kita analisis. Kepalanya sakit itu merefleksikan apa? Merefleksikan dia belum makan. Ya, merefleksikan dia banyak beban pikiran. Merefleksikan tulisan yang nggak selesai-selesai, ya. Ini, nah, jadi waktu kita harus mengatakan ini kepala sakit merefleksikan apa, itu kita kembali ke data. Makanya waktu penelitian kita tanya, tadi pagi makan apa aja, siang udah makan apa, ternyata siang belum makan. Jadi minum apa? Cuma minum segelas air putih. Belum makan siang. Oh, berarti kemungkinan besarnya kepalanya sakit bukan karena stres, bukan apa. Karena perutnya kosong. Dan itu ya mengakibatkan bisa pusing atau kurang minum. Nah, itu teorinya apa? Teori medis gitu. Teori medis, ya. Nah, nanti ada teori psikologis. Dia kepalanya sakit, itu karena banyak beban pikiran, banyak pressure. Secara psikologis, dia tidak stabil karena ada banyak tekanan. Nah, yang memungkinkan kita mengatakan dia ini belum makan, dia ini karena banyak tekanan, itu adalah teori yang kita pakai dari depan. Nah, karena kita pakai teori tentang kesehatan tadi, maka data yang kita tanyakan di lapangan itu sudah makan apa belum, makan apa saja, minum apa saja. Kalau kita pakai teori psikologi tadi, maka kita bertanya di lapangan, kita tanya apa saja kegiatannya, seberapa sibuk dia, apa yang selalu dia pikirkan. Nah, karena pendekatannya psikologis. Nah, maka jawaban-jawabannya jawaban psikologis. Tidak bisa kita pakai teori psikologis, jawabannya medis. Atau pakai teori medis, jawabannya psikologis. Nah, karena apa? Setiap teori itu mengambil porsinya masing-masing, mengerjakan tugasnya masing-masing. Makanya tidak ada satu pemecahan untuk setiap masalah. Pemecahan bisa secara komprehensif dengan dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi sumbangan teori itu memang terbatas. Nah, oleh karena itu, waktu kita membuat discussion, kita mengikuti tahap-tahap saja. Tapi kalau yang lebih kompleks itu, Pak, sebenarnya kalau kita lihat beberapa jurnal Scopus, dia sangat teknis. Sangat teknis ini. Tujuan pertama, dia punya 3 tujuan. Dia rumuskan, tujuan nggak satu. Satu masalah dia rumuskan ke dalam 3 tujuan, dan 3 tujuan itu. Kemudian ya 3 tujuan itu, masing-masing tujuan itu dijawab. Dijawab dengan data. Bahkan tujuan pertama untuk menjawab dengan data itu dia pakai metode satu. Metode tertentu. Metodenya apa? Mapping literatur misalnya. Untuk menjawab ini dia mapping literatur. Nggak ke lapangan, dia mapping literatur.
Nah, terus dapat jawabannya, hasil studi pustaka. Nah, hasil studi pustaka ini dianalisis, terpisah. Dianalisis. Terus tujuan yang kedua, dia menjawab tentang faktor-faktor. Waktu dia menjawab faktor ini, dia pakai metode wawancara. Hasil metode wawancara itu adalah kutipan-kutipan wawancara, kemudian dianalisis. Kutipan wawancara ini dianalisis tersendiri, melahirkan analisis tersendiri, gitu ya. Pakai teknik-teknik tadi itu. Ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga dia mau, ya, tujuannya mau membangun satu model resolusi. Karena tujuannya membangun resolusi, dia mencari data melalui apa? Melalui focus group discussion. Dia pakai FGD. Nah, ketika dia pakai FGD, dia mendapatkan data-data dari kelompok, ya, keputusan-keputusan kelompok, semacam ini ya, suara-suara kelompok untuk melahirkan satu model resolusi. Nah, dianalisis model resolusi itu akhirnya dianalisis melahirkan satu model resolusi dengan prinsip-prinsip, dengan persyaratan model dan seterusnya. Nah, itu kemudian dianalisis tersendiri. Nah, jadi kira-kira ada artikel yang kalau kita baca seperti kue lapis. Lapis satu dengan lapis lain nggak ada hubungannya, kecuali dilengketkan aja. Ya, dilengketkan aja. Jadi kue 3 lapis atau kue 4 lapis. Karena ada 4 pertanyaan atau tujuan, 4 metode, 4 jawaban, temuannya ada 4, analisisnya ada 4. Nah, apa yang mengikat lapis-lapis ini? Itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan. Ini tulisan seperti ini banyak ya kita temukan pada teman-teman eksakta. Dia biasanya bertumpu pada hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 gitu ya. Nanti jawaban atas hipotesis 1. Jadi judul di artikelnya itu juga gitu. Hipotesis 1, analisis. Di dalamnya ada jawaban untuk hipotesis 1 itu. Analisis hipotesis 1. Diselesaikan sampai tuntas. Nanti setelah itu tidak ada lagi analisis. Artinya tidak ada lagi bagian discussion, langsung conclusion. Karena analisisnya sudah langsung di dalam. Nah, itu seperti itu. Nah, itu Pak Yasmadi. Jadi pada sahabat-sahabat semua, jadi lihat tipe dari research kita, sifat dari data kita, kemudian bikin analisis sesuai dengan karakter dari data. Jadi kalau biasanya semakin kualitatif naratif penelitiannya itu biasanya semakin dia menjadi satu. Jadi semuanya dianalisis sebagai satu kebulatan. Tapi semakin statistik, kuantitatif penelitian itu semakin dia semakin ini rigid dan terstruktur ya. Seperti tadi pertanyaan 1 jawabannya 1, pertanyaan 2 jawaban 2, pertanyaan 3 jawaban 3. Jawaban 1 analisis 1, jawaban 2 analisis 2, jawaban 3 analisis 3. Dan itu boleh. Ada jurnalnya ya. Nanti kalau dibutuhkan kita tunjukkan jurnal-jurnal yang model seperti itu. Nanti Mbak Vera tolong ini ya. Mbak Vera nanti bisa mencari ya, jurnal dengan pola yang berbeda supaya nanti kita bisa lihat ada contoh-contoh yang berbeda. Jadi Prof, kalau bisa saya simpulkan singkatnya, model yang kita bicarakan ini berarti temuan utama yang kita paparkan dengan deskriptif, eksplanatif, diskursif, interpretif, dan implikatif ya Prof ya? Ya, jadi temuan pertama untuk analisisnya dideskripsikan dulu gitu ya. Nah, kemudian eksplanatif, nah, kemudian diskursifkan, kemudian interpretif, kemudian implikatif. Ya, lebih kurang 5 paragraf ya, Prof ya. Nah, jadi itu bisa temuan 1 dibuat seperti itu, temuan 2 diulangi seperti itu, temuan 3 bisa diulangi seperti itu. Atau
semua temuan dijumlahkan jadi satu, dianalisis jadi satu. Nah itu kalau eksakta itu cenderung dipisah-pisah. Tapi kalau semakin kualitatifnya cenderung dijadikan satu. Jadi cenderung dilihat sebagai satu kebulatan. Ya, gitu Pak Yasmadi. Terima kasih, Prof. Ya. Pak Arifin, terima kasih. Ya, oke. Mungkin masih ada lagi. Ini masih ada waktu sampai jam 9:30, 9:30 waktu Jogja. Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini mungkin tadi ada di chat room ya Pak Arifin. Ada di chat room. Ya, tadi kalau tentang satu aja ini, Prof. Tentang Pak Rusdi, teori struktural dan teori modernitas. Ya. Buku apa yang bisa dibaca? Oh ya. Kita nulis di chat ya. Ya, jadi di chat ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu langsung aja ya. Kalau mau diskusi langsung angkat tangan ya. Bisa address. Silakan. Ramayani Yusuf. Kalau supaya kelihatan Mbak Ramayani supaya kelihatan di raise hand ya. Jadi diklik aja raise hand-nya supaya terlihat di monitor. Nah, Pak Rusdi ada banyak sekali buku ya. Teori struktural, teori modernitas. Jadi kalau Pak Rusdi nanti buka aja teori sosial modern misalnya ya. Jadi atau tulisan-tulisan seperti Giddens. Jadi saya rekomen untuk baca Giddens, Anthony Giddens. Jadi mulai dari buku sosiologinya Anthony Giddens ya, sampai buku-buku yang lain ya. Jadi knowledge society macam-macam dia membicarakan itu strukturasinya Giddens. Jadi ada buku yang menarik dari Anthony Giddens, strukturasi. Ya. Nah itu Ritzer juga ya, Ritzer menulis buku juga yang bagus. Ada banyak buku sosiologi atau buku teori sosial modern. Nah kalau dulu saya membaca masih mahasiswa itu 2 buku yang diedit oleh MZ Lawang. Jadi kalau diedit oleh dia, tapi John Doe Paulo Johnson ya. Jadi 2 buku yang satu warna kuning, satu warna coklat, judulnya itu adalah teori klasik dan modern. Nah, jadi di situ ada semua teori. Tapi itu sudah kalau sekarang saya kira sudah agak ketinggalan ya. Tapi kita bisa baca teori sosial modern yang itu bisa kita dapatkan. Baik, itu ada Mas Nizar dan tadi juga ada ini ya, Mbak Ramayani nanti ya mau bertanya. Ada di situ teori modern. Udah saya tutup, lihat aja. Ada nggak? Gitu Pak Arifin, kita kasih Mas Nizar. Ayo Muhammad Nisar, Bapak Muhammad Nisar, silakan. Terima kasih. Atau saya aja, Prof. Ya. Terima kasih Prof Irwan. Saya Nizar. Ini mau bertanya, di Prof Irwan itu tadi seperti ada gambar piramida terbalik. Apakah dalam bab analisa discussion ini kita menggunakan kerangka berpikir piramid terbalik? Jadi kita menjelaskan ulang dari umum ke khusus. Hanya saja piramid terbalik yang dari umum yang di atasnya ini diambil dari pucuk introduction akhir sampai ke akhirnya lagi. Itu bagaimana kira-kira Prof kerangka berpikirnya? Karena analisa ini respon dari result. Apakah begitu juga Prof? Oke, terima kasih Prof. Ya baik. Ya jadi saya menggambar piramida terbalik itu untuk menunjukkan bahwa kita bicara yang makro ya.
dari yang besar menjadi semakin mendalam dia ya. Jadi karena ringkasan itu sifatnya umum. Jadi ringkasan umum yang kita ambil dari apa sih temuan-temuan dari penelitian itu. Bahkan kalau perlu sering kita menulis ya, kalau kalimatnya berbunyi penelitian yang bertujuan untuk menganalisis atau untuk membuktikan hubungan ini dengan umum ya, telah menemukan bahwa gitu ya. Nah, jadi bahkan kita restate dari ini, dari pertanyaan ya, dari tujuan supaya orang ingat lagi apa yang dibicarakan di depan. Nah, jadi semakin ke bawah semakin mendalam ya. Jadi memang tujuannya seperti itu. Nah, ini tadi Pak yang tanya tadi ya. Jadi Pak Rusdi, ini satu buku lama, judulnya Sosiologi. Ya. Sosiologi Giddens ini sudah digigit tikus saking lamanya. Tapi ini buku menurut saya introduction yang terbaik. Ya, ini di buku ini kita bisa baca hampir apa saja. Ya. Jadi kecuali yang sangat-sangat mutakhir tentu saja kita baca dari Giddens strukturasi ya, dan juga tulisan-tulisan teoretisasi yang lain. Nah, tapi buku saya sarankan kita membaca buku ya cukup tebal memang bukunya, tapi itu buku penting sekali. Di situ teori-teori, hampir semua teori disebutkan. Tapi juga yang menarik dari buku ini, lain dengan buku-buku lain itu, di dalamnya ada isu-isu terpenting pada zamannya. Jadi isu terkini yang perlu kita teliti apa, di situ ada dijelaskan seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi Mas Nizar, itu kalau nanti kita lihat. Jadi kalau kita membuat discussion, itu sebenarnya sejauh kita memegang prinsip-prinsip yang saya bilang tadi, bahwa discussion itu abstraksi ya dari data. Discussion tidak boleh pakai data lagi, maksudnya jangan tabel dibawa lagi ke discussion, data wawancara jangan dibawa lagi ke discussion. Nah, kemudian discussion itu bersandar pada literatur. Nah, jadi kita ambil contoh gitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat punya data ya, misalnya datanya apa? Data tentang tari-tarian gitu. Tari-tarian. Jadi tari-tarian, kita lihat tari-tariannya. Ini kita foto tari-tarian, kita tonton, kita lihat. Tari-tarian itu menggunakan pakaian-pakaian yang tidak lazim. Nah, karena biasa kalau tarian itu kan pakai pakaian yang rapi, pakaian ya, kita bilang aja tari di Jawa. Bukan tari Jawa, tapi tari di Jawa. Biasanya kan kalau tari itu, wah semuanya kan itu udah ada maknanya, rapi. Tapi ini pakai rumbai-rumbai, pakai apa ya. Dan gerak tarinya sama sekali tidak halus. Kalau tari Jawa kan halus. Nah, kalau Bang Alkaf nonton tari Jawa bisa ngantuk ya, bisa tertidur ya. Nah begitu lemah gemulainya ya. Kalau tari-tari Wong Sabrang kan itu langsung hentak-hentak gitu ya. Jadi kita punya data tentang tari-tarian dengan berbagai itu. Nah, bagaimana kita analisis? Ya, data semacam itu kita analisis apa? Ini kalau kita cuman bersandar dengan data, kita susah sekali mau menaikkan analisis. Supaya kita bisa menganalisisnya, kita pinjam konsep. Apa konsepnya? Konsepnya resistensi. Ya. Jadi apa? Oh, ternyata ya kita coba pasang. Kita pakai
kita coba pasang, apakah tari itu merupakan satu bentuk resistensi, ya, perlawanan, ya, salah satu bentuk perlawanan. Dapur sih ada di Oma Putih, ya, salah satu bentuk di Oma Putih kan kita makan. Perlawanan terhadap dominasi, ya, tari-tari halus, terhadap dominasi dari struktur, dominasi sesuatu yang mapan, gitu ya. Nah, itu baru bisa kita analisis ke sana kalau kita pakai teori resistensi. Ya, baru bisa kita analisis setajam silet kalau kita pakai teorinya. Kalau nggak ada teorinya, nggak bisa tajam. Ya, nggak bisa tajam. Ya. Nah, jadi coba Anda. Saya kira itu penjelasan secara detail. Ini ada 3 pertanyaan di list chat, Bro. Yang pertama dari Ibu Liv Anis. 1, dari 3 model penulisan diskusi sebagaimana dijelaskan, apakah ada kriteria atau ketentuan dalam memilih model yang akan kita pakai atau bebas? Karena model kedua sepertinya lebih sulit dari model 1 dan 3. Ya. Itu pertanyaan pertama, Prof. Pertanyaan kedua dari Ibu juga, salah satu prinsip discussion adalah bersandar pada literatur. Apakah itu mesti harus merujuk kembali pada literatur review yang kita pakai di bagian kedua? Silakan, Prof. Ya. Ya, jadi ketika kita bersandar pada literatur, itu sebaiknya kita kembali ke literatur review. Jadi paling bagus kalau kita kembali ke literatur yang sudah kita pakai di depan, ya. Jadi pada prinsipnya memang harus kembali ke sana. Karena discussion itu, jadi kalau ini kita bedakan ya. Jadi kalau risal, yang namanya risal namanya itu temuan, itu dasarnya sandarannya data. Sandarannya data. Nah, jadi kita bersandar pada data. Kalau discussion itu sandarannya adalah literatur review atau literatur sandarannya. Nah, jadi ketika kita membuat discussion, maka kita kembali ke kutipan-kutipan yang kita ambil dari depan. Jangan ditinggal di depan aja, tapi harus diambil kembali, ya. Jadi harus diambil kembali. Nah, kemudian yang pertama tadi pertanyaannya, model dari discussion tadi, jadi itu kita bebas memilih, ya. Ini seperti juga pertanyaan Pak Yasmadi tadi, kita memilih model-model, ya, yang ada sebelum kita bikin model sendiri. Nah, gitu ya. Nanti suatu hari kan ada webinar seperti ini, nanti sahabat-sahabat semua sudah punya model sendiri, luar biasa. Nanti kita saling tukar model, ya. Nah, kalau orang Palembang dia udah punya model tuh, ya. Dia setiap pagi biasanya dengan model, dia udah pagi aja udah model, ya, Pak Abdul Khair. Di Palembang kan banyak model. Ya, model di Beringin, ya, ada model di Pak Raden, ya, ada model-model. Nah, di waktu kita menulis itu, kita memilih model yang paling cocok dengan karakter data kita, dengan karakter data. Tapi kalau kita memilih model yang kompleks, untuk apa? Bersusah-susah mengambil model yang kompleks. Ya, supaya analisisnya makin kompleks. Analisisnya makin high class, kira-kira gitu. Karena model yang pertama misalnya dia linear, kan? Dia linear, kan? Jadi summary tadi saya bilang, ya. Kemudian refleksi, atau dalam model yang saya sebut di sini, pertama ringkasan summary, ya. Kemudian eksplanasi, diskursif,
kemudian interpretif sampai kepada implikatif. Itu kan linear. Nah, kalau kita ambil yang kompleks, yang tidak linear, nah, itu berarti akan melahirkan satu wacana yang jauh lebih kompleks. Dan itu juga lebih high class, kira-kira gitu. Jadi cara berpikirnya high class. Nah, jadi seperti kita bisa menghubungkan. Jadi seperti perempuan yang duduk di sudut ruangan tadi, ketika saya analisis, saya cuma sampai kepada perempuan itu merasa dingin. Padahal data kita cuma dia pakai sweater. Terus kita bisa merefleksikan rasa dingin. Tapi kalau kita pakai nanti model yang lain dengan konsep yang lain, kita bisa bicara secara semiotik. Bisa jadi yang namanya sweater yang dia pakai itu adalah tanda. Tanda dari apa? Tanda bahwa musim dingin sudah tiba. Ya, bahwa kita sedang memasuki musim dingin. Jadi ketika orang mulai pakai sweater, mulai keluar seperti di toko gitu. Kita lihat di toko lah, ini kok pakaian yang dijual di toko di Eropa itu kok sudah berganti semua. Baju yang kita tunggu-tunggu mau sale, mau jatuh harga, mau diskon kok udah nggak ada. Sudah ganti yang baru. Itu artinya musimnya mulai berganti. Nah, itu tanda. Jadi artinya apa? Kita bisa membaca, ya, menganalisis sesuatu itu. Nah, tergantung tadi pendekatan ya, teori yang kita pakai, konsep yang kita pakai. Nah, itu membawa kita kepada ini. Ketika kita pakai interpretif, beda dengan semiotik. Kita pakai fungsional, beda ya dengan hermeneutics. Itu jelas sangat berbeda, struktural misalnya. Nah, jadi oleh karena itu model itu satu pilihan yang kita buat sendiri atas alasan karakter dari data yang kita punya, juga atas dasar kemampuan ya. Saya belajar ini dulu lah, pokoknya saya mau analisis linear dulu. Nanti kalau udah bisa, kita mulai coba analisis dengan cara yang lebih kompleks. Nah, jadi bisa semacam itu. Ya. Gitu ya, Mbak Arifin. Ini ada Mas ABS Edu, ini siapa ya? Silakan di chat banyak, tapi ini kita kasih kesempatan yang langsung resen. ABS Edu Muhammad, monggo. Assalamualaikum, Ustadz Prof. Irwan. Saya dari Jailani dari Madura, Ustadz. Oh ya, ya. Izin, ya Ustadz. Ya. Beberapa pekan ini karena saya kemarin baru ikut seminar internasional di UNJ Jakarta, Ustadz, belum diganti nama saya ini. Ya. Beberapa pekan lalu saya menulis artikel di jurnal Sinta 1 dan 2, Prof. Irwan. Ya, alhamdulillah. Terus dikembalikan oleh editor, diminta pembaharuan yang membedakan di jurnal ini apa begitu. Padahal kan biasanya editor itu menyukai ataupun tertarik dengan tulisan kita, bisa dilihat dari abstrak dulu ataupun dari pendahuluan dulu. Melihat dari itu, bagaimana gaya penelitian terdahulu ataupun yang di bagian 2 dalam pendahuluan itu, Ustadz, di introduction. Kan kalau mengacu dari Ustadz Irwan itu, pertama di paragraf pertama jelaskan dulu pemecahan masalahnya apa, terus yang kedua penelitian terdahulu, di paragraf ketiga baru tujuan, dan yang keempat baru berdasarkan argumen. Yang saya tanyakan, gaya yang bagus untuk penelitian terdahulu ataupun literatur review di paragraf 2 bagaimana, Ustadi? Terima kasih, Ustadz Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dari
saudara kita dari Madura ya, yang sudah luar biasa, sudah mencoba menulis, sudah mengirim ke jurnal ya. Jadi kalau dikomentari, diberi catatan, bahkan dikembalikan, itu sudah satu kemajuan ya. Kita harus berani mengirim dan ditolak itu biasa. Jadi harus berani kita katakan pada kawan, wah ini udah ditolak yang ketiga gitu ya. Harus berani kita katakan. Kami juga biasa ditolak. Bahkan yang terakhir ya, cerita lucunya kita kirim artikel ke jurnal jurnal biasa gitu ditolak. Kirim ke jurnal Q3 ditolak gitu kan. Terus kita pikir ini kenapa artikel ini ditolak-tolak terus. Akhirnya kita kirim ke Q1 malah diterima gitu. Jadi sekarang alhamdulillah tinggal tunggu terbit. Iya Ustaz, memang tepat sekali. Baru kemarin ini kok Sinta 2 kok padahal di Sinta 1 diterima. Ya, jadi bisa begitu. Kenapa begitu? Karena selera jurnal itu memang berbeda-beda ya, seleranya. Jadi bisa tulisan kita itu tidak pas di jurnal tertentu, tapi di jurnal lain itu sangat pas itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi novelty. Jadi gini, jangan menulis artikel kalau kita dari awal tidak tahu apa beda tulisan kita dengan tulisan orang lain. Nah, jadi rugi. Maksud saya kalau kita menulis memang dari awal kita nggak tahu apa sih beda tulisan kita ini yang sedang kita tulis dengan tulisan-tulisan terdahulu. Kalau kita nggak tahu jangan ditulis. Nah, maksudnya kita nggak bisa membedakannya karena adanya satu tulisan itu atau boleh diterbitkan satu tulisan oleh jurnal kalau tulisan kita itu memang beda. Ada bedanya entah di mana, pokoknya harus ada bedanya. Nah, oleh karena itu, Mas Jelani, kita menyatakan perbedaannya itu langsung dari kalimat pertama di paragraf pertama, ya. Jadi di paragraf pertama itu langsung kita kasih satu fenomena yang shocking, fenomena yang bikin orang, loh, apa iya? Kok iya ya? Jadi misalnya saya ambil contoh yang terjadi belum lama ini adalah itu pengambilan mayat yang sudah dikebumikan oleh keluarga. Nah, jadi ada banyak studi COVID-19 itu yang cerita tentang penolakan pemakaman. Banyak tulisannya. Jadi penolakan pemakaman itu orang yang meninggal karena COVID-19. Ditolak pemakaman. Tapi studi tentang pencurian mayat atau pengambilan mayat oleh keluarga dari pemakaman resmi yang dia diresmikan dengan protokol COVID, tapi diambil oleh keluarganya dibawa pulang ke kampung. Ya. Itu terakhir di Parepare, itu ini cerita Mustaqim Pabajah. Kalau nggak salah ada 7 mayat yang hilang. Udah dikebumikan dengan protokol COVID itu hilang. Itu ini. Nah, jadi begitu kita bicara kalimat pertama, itu langsung terasa bahwa wah, ini masa iya apa ada kejadian seperti ini? Ya, orang langsung kepingin tahu gitu ya. Langsung dia merasa bahwa belum ada yang nulis. Itu satu, triknya di situ satu. Nah, itu begitu masuk itu udah ketemu itu. Kemudian tentu saja di paragraf 2. Paragraf 2 harus ada kalimat ya. Tulisan jadi studi yang ada cenderung melihat persoalan ini dari 2 sudut pandang. Nah, 1, 2 didefinisikan atau 3 sudut pandang. Nah, setelah itu kita bilang dari kedua sudut pandang tersebut atau dari 2 kecenderungan tersebut tidak ada yang memperhatikan aspek apa. Nah, itu untuk menunjukkan novelty-nya. Nah, jadi langsung disimpulkan dari tulisan yang ada mereka tidak lihat apa. Mereka melupakan apa. Nah, langsung disebutkan.
Jadi langsung disebutkan. Nah, itu disambut ke paragraf 3 dengan mengatakan ya, tujuan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan dari studi sebelumnya. Nah, jadi itu kata-kata yang perlu dibaca, yang harus ditemukan di artikel kita dengan macam-macam cara tentu saja ya. Bisa dengan cara yang vulgar, bisa tersembunyi, tapi harus bisa ditemukan ya kata-kata semacam itu oleh editor jurnal. Nah, jadi untuk merangkum semua ini, itu di abstrak itu udah kelihatan. Waktu abstrak itu kan ditulis pertama fenomena pentingnya apa. Habis itu saya selalu bilang menulis setelah ditulis fenomena pentingnya di mana? Atau saya pakai istilah location. Maksudnya gini, posisi dari fenomena yang sedang kita tulis itu di dalam perbincangan akademik di mana? Nah, atau posisinya di dalam pemecahan masalah yang mana? Nah, jadi kita bilang ya, ini satu fenomena penting ya, karena sejak tahun sekian misalnya itu ini belum terjawab misalnya. Jadi fenomena ini belum terpecahkan atau ini baru, sesuatu yang baru yang sangat membutuhkan kecerdasan gitu. Atau dalam disiplin ilmu hukum ini merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk dijawab. Nah, jadi itu sebelum kita tunjukkan tujuannya. Artinya di abstrak itu udah kebaca melalui 1-2 kalimat sudah terbaca. Nah, jadi triknya di situ Mas Jailani ya. Jadi langsung waktu orang baca introduction, orang udah bilang, wah tulisannya harus diterbitkan. Harus diterbitkan. Adapun kekurangan-kekurangan di bagian risal, kekurangan di discussion, nanti diminta diperbaiki. Kunci artikel itu pergi ke reviewer atau dikembalikan. Artikel kalau diterima oleh editor jurnal kan cuma 2 pilihan. Dia lari ke reviewer, dikirim langsung ke reviewer, atau dikirim langsung ke penulisnya. I'm sorry katanya kan. Kirim langsung ke penulisnya. Nah, jadi yang menentukan tuh dikirim ke reviewer atau ke penulisnya itu adalah 4 paragraf. Ya, dan itu 500 kata aja. 500 kata. Jadi bikinlah 500 kata yang manis di depan artikel itu supaya editor jurnal bisa bilang ini bagus. Nah, jadi dari introduction tadi sampai argumen itu penting sekali, ya. Itu Mas Jelani, ya. Nah, Mas Arifin, ini ada pertanyaan dari Bu Dekan, karena ini penting sekali ya. Jadi argumen itu sering dibilang sebagai titik lemah artikel gitu ya. Nah ini saya kira mungkin kurang dipahami oleh sejumlah orang bahwa artikel jurnal itu bukan disertasi. Artikel jurnal itu bukan tesis. Artikel jurnal itu bukan laporan penelitian. Artikel jurnal itu sebagai satu woro-woro kita atas apa yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita nggak boleh pura-pura nggak tahu. Nah, jadi makanya kalau baca misalnya tulisan-tulisan saya, bahkan saya sering menggunakan style, saya mengajukan pertanyaan, terus langsung saya jawab. Dan tujuan tulisan ini, ya, ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjukkan 3 hal. Jadi langsung menjawab pertanyaan ini dengan menunjukkan 3 hal. Jadi ada 3 jawaban saya atas pertanyaan itu. Jadi jawaban itu sudah bisa dibaca oleh editor jurnal itu pada bagian introduction. Jadi editor jurnal baca udah tahu jawabannya. Karena apa? Editor jurnal dan pembaca artikel jurnal itu tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mengerti apa sih yang mau dia bicarakan. Nah, kalau begitu bagian-bagian yang lain dari artikel jurnal itu apa posisinya? Bagian yang lain itulah pembuktiannya untuk membenarkan apa yang kita katakan di depan. Terbukti enggak? Ya sama seperti hipotesis itu kan udah dijawab. Tapi namanya jawaban sementara.
Jadi argumen itu Bu Inayah definisinya jawaban sementara atas apa yang kita pertanyakan. Jawabannya itu benar apa tidak, mari kita lihat datanya, bagian result. Apakah datanya logis apa tidak, berhubungan dengan pertanyaan tadi apa tidak, kita lihat di discussion. Nah, itulah gunanya bagian result dan discussion. Metodologi, ya itu justifikasi apa yang kita lakukan. Nah, jadi literature review itu untuk kendaraan yang membawa kita untuk mampu menjawab itu. Gitu. Nah, jadi makanya sering dibilang artikel jurnal itu past tense. Ya. Jadi bahasanya past tense, artinya ini sebuah woro-woro, ya, sebuah pengumuman pada dunia internasional. Saya udah bikin penelitian loh, dan ini saya kasih tahu hasilnya. Nah, itulah artikel jurnal. Nah, tapi kita kalau nulis artikel jurnal seperti nulis disertasi, jurnal enggak mau. Nah, itu salah satu rahasia kenapa disertasi kita tidak bisa jadi artikel jurnal. Karena disertasi kan pura-pura nggak tahu. Ya? Karena selalu pembimbing bilang, ini masih introduction, kamu jangan kasih tahu. Nanti basi disertasimu. Itu jawabannya kan di belakang. Introduction itu baru akan gitu ya. Sampai ujian masih akan juga gitu. Disertasinya udah diujikan, di ujian terakhir, tapi penguji sampai menanyakan, ini penelitian belum dilakukan ya? Sudah Pak, sudah. Kok ini di bagian metode penelitian, saya bacakan ya, di halaman 43 ini, penelitian akan dilakukan. Jadi karena belum di-delete akannya. Itu bahasa proposal cuma ditempel, nggak diedit gitu ya. Nah, itu sekali terjadi pada dosen saya, Bram de Swan di Belanda. Dia nggak pernah ke Indonesia, dia ahli Eropa, tapi dia pernah ke India. Ke India semua orang bilang, how come you speak buat Indonesia? Nggak pernah ke Indonesia, kamu pergilah ke Indonesia. Dia top sekali, Abraham de Swan. Terus dia ketemu saya. Nah, semua orang nyuruh saya ke Indonesia. Ada apa Irwan di Indonesia? Ya saya cerita, bagi kamu saya pikir pasti menarik. Ya coba nanti ya, saya punya proposal tentang India. Mungkin saya bisa ganti. Proposal saya tentang India ini saya ganti aja ke Indonesia ya. Nanti besok saya kirim ke kamu. Begitu dia kirim ke saya, semua India dia ganti ke Indonesia. Terbacalah oleh saya, penelitian akan dilakukan di Indonesia dengan ibu kota New Delhi. jadi dia mengganti semua India, lupa dia ganti New Delhi dengan Jakarta. Jadi oh my God katanya. Jadi nah itu kita suka menulis itu masih ada akan. Jadi oleh karena itu ketika disertasi kita ubah jadi artikel jurnal itu harus kita lampaukan. Jadi kita nggak boleh bersembunyi di artikel jurnal. Kita ini mau share hasil penelitian dengan confidence kita mengatakan bahwa saya menemukan sesuatu yang lain. Kamu mau mendengarnya? Coba saya ceritakan di artikel ini. Kira-kira gitu. Saya menemukan sesuatu yang lain dari yang pernah ditemukan orang. Temuan saya adalah ini. Nah, terus pertanyaan jurnal bukan apa temuanmu. Pertanyaan jurnal, coba kamu buktikan temuanmu itu. Itulah menulis itu adalah usaha membuktikan temuan kita. Makanya kalau kita nggak punya temuan, itu lemah artikel jurnalnya. Lemah. Itulah yang tadi Mas Jalani tanya sebagai novelty. Ya, sebagai novelty. Jadi harus kita tunjukkan kebaharuannya di mana, novelty di mana supaya oh iya ya, ternyata begitu. Nah, seperti saya bilang kan, argumen bahwa ya, kematian selama COVID-19 di Indonesia itu bukan hanya disebabkan oleh infeksi virus, tetapi banyak kematian di Indonesia disebabkan oleh trauma psikologis. How come katanya? Jadi orang kalau membaca argumen saya di artikel itu akan bertanya, loh kok iso? Ya, kok iso gitu. Nah, ini editornya wong Jawa gitu, kok iso gitu ya. Nah, supaya untuk menjawab itu, itulah gunanya
risal. Risal itu untuk membuktikan apa yang saya katakan, ada bukti empirisnya. Data pertama saya kasih apa? Saya kasihlah cerita orang-orang yang bunuh diri. Ada 44 kasus di seluruh Indonesia yang sudah saya temukan. Itu bunuh diri, dia positif COVID, matinya bukan karena infeksi, tapi karena lompat dari lantai 4 rumah sakit di Bekasi, tabrak mobil, gitu ya. Jadi berbagai peristiwa bunuh diri yang menyebabkan akhirnya ya positif COVID itu meninggalnya ya karena bunuh diri. Itu satu data. Satu data. Saya butuh data seperti ini sekitar 3. Yang lain apa? Yang lain meninggalnya karena ditaruh di rumah hantu. Tidak dirawat dengan baik, tapi karena ditaruh di gunung. Jadi meninggalnya itu karena ketakutan, karena stres. Stres diasingkan dari komunitas, tidak diurus. Jadi tidak care ya, tidak ada yang care pada orang yang sakit, akhirnya trauma. Nah, itu bukti saya yang kedua. Nah, saya cari lagi nanti bukti yang ketiga apa. Kalau saya memberi bukti-bukti yang cukup kuat, tidak ada alasan artikel itu ditolak. Jadi kalau teliti kita menulis artikel, nggak bisa ditolak. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan artikel yang bagus. Ya, artikel yang bagus. Al-Jami'ah kita punya di UIN Sunan Kalijaga, itu banyak artikel yang masuk. Ya, hampir 1000 saya kira artikel yang terima setiap tahun. Tapi mereka selalu menunggu artikel yang bagus. Ya, karena artikel-artikel yang masuk itu tidak semuanya bagus. Artinya kalau kita menulis artikel yang bagus, itu mau dikirim kemanapun peluangnya besar. Peluangnya besar. Nah, jadi kita perhatikan betul satu persatu titik koma dari jurnal itu kalau kita perhatikan dengan teliti ya insya Allah nggak akan ditolak. Bahkan kita malah nanti diundang untuk menulis. Ya, kalau dia baca satu artikel kita bagus, itu jurnal-jurnal lain ngundang, ya, kirim email ke kita atas dasar dia membaca artikel kita itu dia sangat tertarik. Terus dia bilang, ya, apa kamu tidak berpikir untuk menulis ke jurnal kami? Nah, dia kirim jurnalnya, kita cek Q1 jurnalnya. Wah, ya lebih berat lagi gitu ya. Ya karena tadi terbitnya di Q2, ya, ditawarin nulis Q1, misalnya seperti itu. Dan itu sering terjadi ya. Ya, demikian ya. Saya kira diskusi kita pada malam hari ini ya. Nanti yang kita bisa teruskan bagi kawan-kawan yang tidak terlibat atau ikut ODOF, program ODOF. Kita ketemu minggu depan dengan juga ada tamu yang saya ajak supaya bisa menceritakan sedikit pengalaman dia membaca artikel dan mengedit, memutuskan untuk terbit di jurnal yang dikelola oleh rekan ini, seorang editor in chief dari suatu jurnal. Nah, minggu depan nanti baru kita beritahu ya. Dan bagi kawan-kawan yang tergabung ODOF, kita mulai besok. Jadi program April kita mulai sudah secara resmi kemarin, tapi materinya ya yang langsung masing-masing kita diskusikan besok. Dan tolong tugas yang sudah saya share, saya minta di Telegram itu dibuat ya. Dibuat cuman beberapa baris ya supaya kita bisa punya bahan diskusi dan supaya kita luruskan tulisannya. Nah, nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung hubungi Mbak Novita ya atau hubungi nomor telepon Humas dari IA Scholar ya atau langsung kirim email juga bisa atau bisa juga menghubungi salah satu kawan yang bergabung supaya nanti disampaikan. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan lancar dan tujuan kita adalah bagaimana supaya kita terus produktif, terbantu di dalam menulis, memampukan kita untuk sampai kepada tujuan kita masing-masing. Dan dengan cara itu kita secara bersama-sama membangun satu lingkungan
dan suasana akademis. Ya, insya Allah semuanya akan sampai ke sana. Ini kata penutup dan mungkin ada komentar catatan dari Ustadz Al-Husaini. Ya, kita persilakan Ustadz sebelum kita serahkan kepada Mas Arifin. Silakan Ustadz Al. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa saya nih. Saya mendapatkan ilmu cukup luar biasa dari Abuya Profesor nih. Ini ada teman-teman juga, ada Pak Esmadi dari Imam Bonjol, kemudian Pak Rusdi juga dari Sorong, Pak Rusdi tadi menanyakan. Ya. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama tentang ada mau saya tanya tadi tapi sudah tertutup, ya sudah. Ada tentang hubungan teori dengan tujuan perintahnya. Tapi nanti itu. Tapi yang jelas saya sangat bahagia, sangat tenang, dan saya akan ikuti terus nantinya. Karena saya baru tahu, karena baru dikirim via email via WA saya oleh Ustaz Saifuddin Zuhri kalau nggak salah saya kemarin. Kemudian ada diceritakan sama Dr. Hamdani, gimana nanti ada Pak Bang Irwan nanti ini. Kapan saya bilang? Setengah 8 ya. Akhirnya saya langsung buka, alhamdulillah. Ya. Ketemu. Ini udah pertemuan umum yang ke-56, Ustaz. Waduh. Aduh. Tadi saya banyak ketinggalan, tapi insya Allah nanti malam Senin akan datang, saya tetap akan ikuti. Ya. Dan surprise, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberkahi ilmu kita ini. Demikian Abu ya Profesor. Amin. Ya, terima kasih Ustaz Al. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bahagia sekali ya malam ini. Ada banyak kawan yang hadir ya, yang ada yang baru tahu dan juga kawan-kawan lama ya. Jadi sempat hadir. Ada Pak Ali Abu Bakar juga dari Banda Aceh ya, yang menyempatkan hadir sini ya. Pak Ali Abu Bakar mau lihat Bung Alkaf sudah sampai mana. Mau meriksa supaya jangan lama-lama di Jogja, supaya segera pulang ke Solo ya Mas Alkaf. Ada Bu Erasia Padang ya. Ini terbangnya tinggi Erasia ini sudah sampai ke sini ya. Ya semualah kawan ya. Mas Taufik Arbain dari Banjarmasin, Jamil semua ya, kawan-kawan kita di tempat. Alhamdulillah ya, insya Allah kita terus mengaji, dan bagi rekan-rekan ODOF kita ketemu besok malam. Bagi teman-teman semua yang lain kita ketemu setiap malam Senin. Demikian kurang dan lebih, saya mohon maaf ya, saya kembalikan kepada Bang Sarifin sebagai moderator. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Prof. Irwan. Saya kira saya tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan. Mari kita simpulkan masing-masing, karena semakin disimpulkan nanti semakin membingungkan. Dan saya kira saya mohon maaf, dan kami juga dari tim Eskular mohon maaf atas sekian banyak pertanyaan yang ada di chat tapi belum sempat direspon karena waktu jualah yang membatasi. Tapi insya Allah di pertemuan-pertemuan berikut itu akan tetap dicatat dan itu akan dijawab oleh beliau Prof. Irwan. Karena saya ditugasi untuk menutup karena host lagi bermasalah lampunya di Jogja, dan sebagai penutup, ini saya akan berpantun lagi. Karena sudah didaulat jadi Datuk Maringgi, jadi harus ada pantunnya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tulisan kita lebih tenar, mari kita terus belajar untuk menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Sehat selalu, Bro. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Ustaz. Jaga kesehatan Halo, selalu. belum. Terima kasih, Prof. In live, Prof. Ya, Bu Dekan, terima kasih, Bu Dekan. Ya. Terima kasih, Prof. Atau, terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof.